Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang dan salam literasi. Kenalin, namaku Hana dan aku sedang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasir yang terletak di Kalimantan Timur. Hari ini aku akan membedah sebuah buku yang cukup fenomenal karena sempat menjadi salah satu buku yang masuk dalam kategori bestseller menurut The New York Times dan telah terjual lebih dari 100.000 eksemplar di seluruh Indonesia. Buku ini berjudul Atomic Habits karya James Clear dengan penerjemah oleh Alex Trikanjono Widodo, perwajahan sampul oleh Pete Garciau, dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Buku ini telah dicetak lebih dari 25 kali dari cetakan pertamanya pada tahun 2019. James Clear adalah seorang penulis dan motivator yang berfokus pada habit atau kebiasaan dan decision making atau pengambilan keputusan. Awalnya, James Clear dikenal lewat sebuah newsletter yang pelanggannya tumbuh hingga 100.000 hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Sampai saat ini, karya James Clear masih sering muncul di The New York Times, Forbes, dan juga Business Insider. Atomic Habits berasal dari kata atomic yang artinya atom dan habits yang artinya kebiasaan. Atomic atau atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta, dan habits yang artinya kebiasaan. Jadi, buku Atomic Habits membahas tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dengan menerapkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dari keseluruhan buku, aku akan sharing 3 insight yang menurutku cukup menarik. Yang pertama adalah abaikan goals dan fokus terhadap pembangunan sistem. Goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals artinya tujuan yang ingin dicapai, dan sistem adalah cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, ada seorang peserta pidato yang ikut lomba pidato itu dan berharap serta memiliki goals untuk bisa menang dengan meraih gelar Best Speaker atau pembicara terbaik. Maka peserta pidato itu harus memikirkan dan membangun sistem seperti apa yang harus dijalani agar goalsnya itu tercapai. Mulai dengan latihan di depan kaca secara konsisten setiap hari, di depan keluarga, hingga di depan publik umum misalnya. Intinya, buku ini mengajarkan kita untuk lebih fokus terhadap sistem dan proses yang sedang kita jalani, serta dengan konsisten melakukan kebiasaan dan meningkatkannya secara perlahan. Bukan berarti goals itu tidak penting. Goals akan sama pentingnya dengan acuan garis finish, namun dengan takaran dan komposisi yang seimbang. Membahas tentang kebiasaan, James Clear menuliskan beberapa cara-cara jitu untuk menerapkan kebiasaan itu dalam hidup kita. Cara-cara jitu itu ada 4, dan yang pertama adalah make it obvious, atau menjadikannya terlihat dan menjadi hal yang sangat tampak. Setiap tindakan itu pasti dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Ketika kita ingin memiliki target untuk bisa olahraga setiap hari, maka hal itu tidak bisa dilakukan jika alat olahraga dan baju olahraga terus tersimpan di dalam lemari. Make it obvious, atau buat itu menjadi terlihat. Letakkanlah alat olahraga serta baju olahraga itu di tempat-tempat yang sering dilewati atau sering dikunjungi. Pasti akan ada dorongan untuk melakukan kebiasaan tersebut dan perlahan akan menjadi konsisten setiap harinya. Yang kedua adalah make it attractive, atau jadikan itu menjadi hal yang menyenangkan. Ketika kita merasa senang, otak akan mengeluarkan hormon dopamin yang membuat kita merasa happy. Dan ketika kita merasa senang karena telah melakukan suatu kebiasaan, ini akan dapat diterapkan agar kita bisa terus konsisten untuk melakukan kebiasaan itu. Salah satu caranya dengan melakukan temptation bundling. Temptation bundling adalah suatu tindakan antara menggabung kegiatan yang kita sukai dan kegiatan yang tidak kita sukai. Misalnya, ketika kita ingin belajar tapi merasa sangat berat dan merasa sangat malas, terapkanlah sistem temptation bundling, yaitu menggabungkan hal yang tidak disukai atau yang ingin kita lakukan ini dengan hal yang sangat kita sukai. Pasang target belajar selama 1 jam atau 1 jam 30 menit, lalu tonton 1 episode film setelahnya. Maka kalian akan merasa senang setelah belajar karena ada reward yang diberikan setelahnya. Yang ketiga adalah make it easy, atau buatnya menjadi mudah. Manusia akan terdorong melakukan aktivitas dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang mudah. Karena jika langsung mengerjakan hal-hal yang berat atau hal-hal yang susah, biasanya akan cenderung malas.
Jika ingin ujian, ubahlah kata "aku ingin belajar untuk ujian" menjadi "aku ingin membuka buku catatan." Atau daripada berkata "aku akan melakukan yoga selama 30 menit", lebih baik "I'm gonna roll up my yoga mat." Yang keempat adalah make it satisfying, yang artinya membuatnya menjadi memuaskan. Ada satu contoh, yaitu sebuah pasangan suami istri yang sering menghabiskan waktunya untuk makan di luar dan mereka ingin merubah kebiasaan itu untuk lebih berhemat. Nah, dengan itu mereka membuat sebuah tabungan berjudul liburan ke Eropa. Ketika mereka ingin makan di luar, mereka akan langsung mengalihkan uang itu ke dalam tabungan liburan ke Eropa. Pastinya akan ada rasa memuaskan karena telah mulai menjauhi kebiasaan buruk dan perlahan-lahan menerapkan kebiasaan baik. Insight yang ketiga adalah melacak kebiasaan. Menetapkan kebiasaan baik dan menjauhkan kebiasaan buruk bukanlah hal yang gampang. Maka kita harus terus memerhatikan apakah kebiasaan-kebiasaan buruk itu setiap harinya menghilang atau malahan bertambah. Banyak caranya untuk melihat perkembangan kebiasaan ini, bisa dengan mencoret kalender, membuat buku harian, serta membuat planning atau hal-hal apa yang ingin dikerjakan hari ini, dan telitilah satu-satu apakah kebiasaan-kebiasaan buruk setiap harinya itu menghilang atau malah tidak sama sekali. Menurutku buku ini hampir tidak memiliki kekurangan sama sekali, karena pembahasannya yang cukup signifikan dan jelas membuat para pembaca lebih mengerti dengan contoh-contoh yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini sangat membantu bagi teman-teman yang ingin terus memperbaiki diri menjadi diri yang lebih baik lagi. Lakukanlah kebiasaan baik dengan konsisten setiap hari meskipun hanya dalam 1%, namun ketika kebiasaan baik itu terus dilakukan berulang selama 1 tahun atau 365 hari, maka akan berdampak besar pada kehidupan di masa depan. Itu tadi ringkasan buku dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.